Pakai jasa arsitek bikin boncos. Pernah nggak kalian dengar kalimat ini? Mungkin kelihatannya benar. Memakai jasa arsitek akan membuat kita mengeluarkan biaya yang cukup besar di awal. Tapi emang benar ya, mereka hanya bikin pengeluaran kita jebol. Faktanya, kesalahan dalam perencanaan sering menjadi penyebab utama RAB kita jadi membengkak. Belum lagi desain yang nggak optimal, yang mengharuskan kita merevisinya dan merenovasinya ulang. Nah, itu yang bikin biaya anggaran pembangunan kita jadi mahal. Jadi, kalau kita pikirkan lagi, arsitek itu tugasnya nggak cuma soal estetika loh, tapi juga ada efisiensi anggaran, fungsionalitas, dan juga memastikan kalau bangunan yang dibangun juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau gitu, jadi bener gak sih kalau pakai arsitek itu bikin kita boncos? Mari kita bahas. Assalamualaikum rekan si bambu. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di Behind Design. Ini adalah episode pertama kita dari seri yang akan membahas seluk-beluk terkait dunia arsitektur, desain, dan relevansinya terkait hal-hal di sekitar kita. Di sini, di video ini, dan mungkin video-video berikutnya, kita tuh gak akan hanya bahas soal desain dan bangunan, tapi juga akan bahas terkait desain yang akan mempengaruhi hidup kita, cara kita beraktivitas, dan bagaimana kita mencapai tujuan. So, udah siap? Yuk kita mulai bercerita. Kalian tahu nggak? Menurut data, kesalahan yang sering terjadi ketika kita membangun rumah itu adalah pembengkakan biaya. Dan ini pembengkakannya nggak main-main, bisa sampai 15-20% dari total biaya pembangunan yang kita anggarkan. Itu angka yang cukup ngeri loh menurutku. Bayangin deh, misalnya nih, kita lagi bangun rumah yang total biayanya itu mencapai 1 miliar. Kalau merujuk data tadi, itu kan kerugiannya bisa mencapai 15-20% dari total biaya pembangunan. Katakanlah 20% ya di sini. Jadi kalau misalnya nih kamu salah perencanaan, harga yang harusnya kamu keluarkan tuh 1 miliar bisa membengkak jadi 1,2 miliar. Yang artinya kamu harus mengeluarkan 200 juta lebih untuk pembengkakan biaya tersebut. Bayangin deh, 200 juta loh. Itu kayaknya kalau dibuat beli mobil kayaknya udah dapet kan ya. Nah, pembengkakan ini biasanya itu terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, karena kita kurang merencanakan dengan matang. Yang kedua, faktor-faktor eksternal yang terjadi dan tidak terduga di lapangan. Misalnya nih, ada kesalahan hitung material dan desain yang awalnya nggak dipikirkan dengan detail. Akhirnya, bangunan terbangun tidak sesuai ekspektasi dan harus dirombak, yang pastinya bakal akan memakan biaya tambahan. Itu kerugian nggak cuman biaya loh, tapi juga waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah tuh seharusnya 11 bulan, bisa mundur jadi 15 bulan. Yang artinya biaya-biaya tukang yang harusnya kita bayar cuma 11 bulan, itu juga akhirnya harus kita bayar sampai 15 bulan. Itu sudah satu kerugian kan? Rugi waktu, rugi biaya, dan juga rugi pikiran tentunya. Tapi apa benar di case ini arsitek itu bisa jadi solusi dan juga penyelamat? Coba kita bahas lebih dalam yuk. Faktanya, biaya jasa arsitek itu rata-rata hanya memakan 7-10% dari total biaya pembangunan kita. Kalau di-compare dengan potensi pembengkakan biaya sebelumnya, ini termasuk angka yang lebih rendah. Sehingga memakai jasa arsitek justru membantu kita untuk menghemat biaya anggaran pembangunan. Dengan pengalaman mereka, arsitek membantu kita memastikan segala aspek dari desain itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mereka itu nanti akan bantu kita bikin gambar kerja dengan detail yang presisi, sehingga itu akan memudahkan kontraktor dalam melaksanakan pembangunan rumah kita. Jadi rumahnya tuh gak ada banyak-banyak improvisasi lah. Kontraktor cukup ngerjain apa yang sudah digambar oleh arsitek, sehingga rumah yang terbangun akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selain itu, arsitek juga akan membantu kamu untuk menyusun data RAB. RAB ini adalah rancangan anggaran bangunan, di mana nanti isinya itu terkait material-material, kuantitasnya, dan juga harga-harga yang perlu kita keluarkan nih untuk membangun rumah impian kita. Sehingga dari dokumen ini itu akan memudahkan kita untuk mempersiapkan dana yang memang dibutuhkan dalam pembangunan rumah impian kita. Dokumen ini juga nanti akan bisa membantu kita dalam mengontrol nih, kira-kira di lapangan itu apakah sesuai nih penyerapan dananya dengan apa yang kita rencanakan. Jadi emang sangat bantu banget sih dokumen ini. Nah, kalau coba kita tarik nih
di pertanyaan awal, menurut kalian, kira-kira arsitek beneran jadi penyelamat gak di case ini? Kita pasti setuju kalau membangun rumah impian itu nggak cuma soal estetika. Iya gak? Selain aspek estetika, rumah juga harus mencerminkan siapa kita dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, disinilah arsitek punya peran penting untuk membantu mewujudkannya. Ini juga yang dilakukan oleh si Bamboo Studio. Jadi seorang arsitek itu nggak cuma hanya membangun rumah yang indah, tapi juga meneliti, juga meriset ya, mempertimbangkan bagaimana sih kira-kira penghuni itu akan tinggal di dalamnya. Nah, hal ini itu ada istilahnya tuh, namanya arsitektur perilaku, di mana arsitek bakal mempelajari cara bagaimana kalian beraktivitas sehari-hari. Tujuannya simpel, agar rumah yang arsitek rancang ini dapat mendukung kenyamanan kalian di setiap ruangnya. Misalnya nih, buat kalian yang suka masak bareng keluarga, dapur mungkin akan kita rancang lebih bagus, menjadi focal point utama di denah, di mana nanti itu akan menjadi pusat dari aktivitas keluarga di dalamnya. Atau kalian yang punya anabul, nah mungkin nanti di denah kita akan rancang satu ruangan khusus di mana anabul kalian dapat bermain, dapat tinggal di sana, sehingga tidak akan terjadi drama-drama yang tidak inginkan nih ketika kita bareng anabul di rumah. Buat yang suka anabul pasti udah paham lah ya drama-drama apa aja yang mungkin akan sering terjadi ketika kita melihara kucing ya. Selain arsitektur perilaku, ada juga yang namanya desain konseptual, dimana ini bukan sekedar estetika sih, tapi lebih bagaimana kita memperhatikan desain kita itu dapat sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya nih, kita ngerancang rumah di Bogor yang notabene-nya itu adalah kota hujan yang lebih sejuk. Mungkin itu akan cocok ketika kita desainkan rumah-rumah tropis dengan bukaan yang lebar. Namun konsep itu bisa jadi gak sesuai nih kalau misalnya rumahnya itu ada di Jakarta, yang kita tahu Jakarta itu lebih panas nih dari Bogor, sehingga penerapan buka-bukaan yang lebar bisa jadi gak efektif nih ketika memang itu kita desain untuk rumah-rumah yang berada di Jakarta. Nah, ini yang namanya kontekstual design. Ada banyak aspek yang diperhatikan di level kontekstual design ini, dan kalau di si Bamboo Studio kurang lebih ada beberapa hal yang memang selalu kita perhatikan nih ketika mendesain, kurang lebih seperti ini. Nah, dua hal tadi itu yang biasa kita lakukan di si Bamboo Studio, tentang bagaimana kita memperhatikan kontekstual design dan juga arsitek pelaku, sehingga harapannya dari situ kita bisa lebih mudah membantu rekan si Bamboo untuk mewujudkan rumah impian teman-teman. Memakai jasa arsitek itu ibarat navigator. Mereka bisa tahu hal-hal penting yang memang perlu kita perhatikan ketika membangun rumah impian. Mungkin hal-hal penting itu justru gak kelihatan nih untuk kita yang orang awam. Misalnya, yang pertama, arsitek itu bisa menjaga kesalahan desain yang mahal. Jadi, kesalahan desain ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi dampaknya itu besar loh. Misalnya nih, kita salah menentukan arah bukaan jendela, dimana mungkin harusnya itu jendelanya mengarah ke arah utara, tapi malah didesain ke arah barat nih. Nah, itu juga sebenarnya sepele ya, tapi dampaknya cukup fatal loh. Rumah akan jadi panas nih tentunya. Dan ketika panas, otomatis rumah akan menjadi boros energi. Atau salah hitung dimensi ruang. Ini bisa bikin renovasi tambahan yang memakan waktu, sehingga dapat memakan resort yang lebih mahal. Nah, dengan adanya arsitek, sebenarnya hal-hal tadi itu bisa diminimalisir loh di awal dengan perencanaan yang matang, sehingga membangun rumah itu gak jadi ajang main-main nih, gak jadi ajang coba-coba. Yang kedua, mengurus regulasi dan perizinan. Pernah dengar gak project-project mandek gara-gara izinnya nggak lengkap? Itulah pentingnya poin ini. Arsitek profesional pasti paham tentang aturan zonasi, syarat teknis bangunan sampai regulasi lingkungan. Jadi kalian nih nggak perlu loh pusing-pusing dengan prosedural yang sering terjadi dan rumit nih. Sehingga kita cukup percayakan dengan arsitek, nanti arsitek yang akan bantu kita untuk mengurusinya. Dan ketiga, terkait koordinasi dan pengawasan yang efisien. Proyek pembangunan itu kan melibatkan banyak orang ya. Ada tukang, mandor, kontraktor, juga warga-warga sekitar nih. Nah, kalau nggak ada koordinasi yang baik, dijamin nih proyek rumah kita tuh pasti nggak akan berjalan dengan mulus. Beda cerita kalau kita memakai jasa arsitek nih. Ibarat pesawat, mereka itu kayak pilotnya. Jadi nanti mereka yang akan mastiin hal-hal tadi itu akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke,
kalau kita tarik kesimpulan, ternyata arsitek itu nggak cuman soal gambar rumah impian aja ya. Tapi ternyata mereka tuh juga punya banyak peran nih. Bagaimana mereka dapat membantu kita melancarkan proses dari pembangunan rumah impian kita. Kalau kita coba tarik ke pertanyaan awal ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Arsitek bikin kita boncos gak sih? Coba komen di bawah ya. Makasih banget rekan si Bambu yang udah nonton video ini sampai akhir. Mungkin akan banyak hal-hal menarik lagi nih yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa pastiin kalau kalian follow si Bambu Studio dan ikutin terus Behind Design by si Bambu Studio. Karena setiap rumah punya cerita. Wassalamualaikum.